Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Baik lagi sama Bunga. Di sini Bunga akan kembali membahas mengenai pendidikan konsumen. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas lebih tepatnya gaya hidup dan kualitas hidup yang berkelanjutan. Teman-teman jangan lupa siapkan catatannya dan langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, kalian tahu nggak sih makna istilah pembangunan berkelanjutan itu apa? Menurut Komisi Dunia PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan tahun 1987, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri atau pembangunan yang mempertemukan antara kebutuhan sekarang tanpa mengesampingkan ketersediaan kebutuhan pada generasi yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep pembangunan berkelanjutan. Terdapat 3 aspek yang saling berhubungan untuk menciptakan pembangunan, yaitu yang pertama, ekonomi. Ekonomi ini meliputi pertumbuhan, keuntungan, dan penghematan biaya. Yang kedua ada ekologi. Ekologi meliputi penggunaan SDA, pencegahan polusi alam, dan keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir ada sosial. Dalam lingkup sosial ini meliputi standar hidup, pendidikan, pekerjaan, peluang yang sama. Ketiga aspek pembangunan berkelanjutan terhubung oleh sublingkaran mereka dan berkumpul di tengah-tengah semuanya adalah keberlanjutan sejati. Kita tidak dapat memilih satu tanpa yang lain, meskipun kelestarian lingkungan adalah yang pertama dan terpenting yang kita diskusikan, penting untuk diingat bahwa tanpa sarana ekonomi dan sosial, ia rentan terhadap kehancuran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut UNCED dalam KTT Pembangunan Berkelanjutan tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan, terdapat beberapa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada keadilan antar generasi. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap generasi manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya. Yang kedua, keadilan dalam satu generasi. Prinsip ini merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan di dalam sebuah generasi umat manusia, di mana beban permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi. Yang ketiga, ada prinsip pencegahan dini. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa apabila terjadi ancaman yang berarti yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, maka ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Prinsip selanjutnya ada perlindungan keanekaragaman hayati. Prinsip ini merupakan prasyarat dari keberhasilan implementasi prinsip keadilan antar generasi. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati juga berarti mencegah kepunahan jenis keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir ada internalisasi biaya lingkungan.
Kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai biaya eksternal dari suatu kegiatan ekonomi dan harus ditanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, biaya kerusakan lingkungan harus diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam. Materi selanjutnya yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan yang saling bertentangan. Pembangunan yang berkelanjutan dan efektif membutuhkan orang-orang yang siap untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses sosial, terbuka untuk dialog, dan juga membuat keputusan berdasarkan atas informasi yang didapatkan. Akan tetapi, seringkali sikap seperti itu bertentangan dengan gagasan banyak konsumen yang memiliki prinsip untuk tidak peduli pada lingkungan sekitar. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini adalah kita dapat mencari produk yang lebih baik yang jika dibandingkan dengan produk lain dapat menunjukkan keuntungan ekologis atau sosial. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini belum ada produk yang efektif dan berkelanjutan, serta adanya preferensi dan nilai individu mengarah pada keputusan yang sesuai dengan keyakinan pribadi kita akan hal tersebut. Materi selanjutnya yaitu mempelajari sikap konsumsi berkelanjutan di kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan mempelajari 3 sikap konsumsi. Yang pertama ada efisiensi. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi efek ekologi, sosial, dan ekonomi negatif dengan mengoptimalkan produk dan layanan. Tujuan penting dari pembangunan masa depan yang berkelanjutan adalah untuk tidak menghilangkan kerusakan yang terjadi, tetapi dengan sengaja menghindari ketegangan ekologis. Yang kedua ada kecukupan. Strategi ini bertujuan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi dengan membatasi pemanfaatan sumber daya dan masukan energi. Dan yang ketiga ada konsistensi. Strategi ini bertujuan untuk mengatur proses ekonomi dengan cara yang lebih baik disesuaikan dengan situasi alam, misalnya ekonomi sukses dalam pertanian. Dari 3 dimensi berkelanjutan yang penting diketahui konsumen dalam pemilihan produk, yang pertama ada dimensi ekonomi. Produk dan pelayanan harus menawarkan manfaat atau kegunaan yang optimal dengan harga dan biaya dalam jangka panjang. Suatu produk dan cara penggunaannya tidak boleh menimbulkan resiko bagi kesehatan dan keselamatan. Adapun prinsip-prinsip mengenai dimensi ekonomi antara lain, yang pertama prinsip penyebab. Harga produk dan layanan harus mencakup semua biaya produksi, penggunaan, dan pembuangan. Pengeluaran harus ditanggung oleh mereka yang bersangkutan, antara lain produsen dan konsumen. Kedua, prinsip ekologis dan pengembangan ekonomi. Produsen dan konsumen sama-sama membawa tanggung jawab untuk ekonomi yang berorientasi ekologis. Dan yang ketiga, prinsip partisipasi. Konsumen yang aktif dapat memberikan pengaruh positif pada ekonomi dengan merangsang persaingan untuk solusi yang berorientasi pada prinsip-prinsip berkelanjutan. Dimensi yang kedua adalah dimensi ekologis. Produk dan pelayanan harus menghadirkan keuntungan ekologis jika dibandingkan dengan produk lain dari jenis yang sama. Keuntungan ekologis dapat berarti bahwa lebih sedikit sumber daya yang diperlukan untuk produksi dan perawatan atau pemeliharaan, lebih sedikit polusi, kemungkinan daur ulang, dan lain-lain. Konsumsi berkelanjutan memperhitungkan produksi, penggunaan, dan pembuangan partikel yang diinginkan. Terdapat 4 prinsip yang sesuai mengenai dimensi ekologis. Yang pertama ada prinsip penyebab. Prinsip penyebab ini dapat kalian lihat lagi ya pada dimensi ekonomi sebelumnya. Yang kedua ada konsekuensi jangka panjang. Proses ekologis tidak harus berdasarkan pada tren jangka pendek dan tidak boleh terbatas pada periode pemerintahan sementara. Produk membutuhkan perencanaan yang mencakup berbagai generasi dan memperhitungkan konsekuensi jangka panjang dari sikap konsumen saat ini. Ketiga, ada prinsip pencegahan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tentunya kalimat tersebut sudah sering kali kita dengar. Pada tingkat praktis, dapat berarti bahwa lebih masuk akal memperkenalkan dan menawarkan produk baru untuk dijual setelah penelitian ilmiah dilakukan dengan telah memastikan bahwa produk tersebut tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Dan yang terakhir, lingkungan yang tidak dapat dibebani tanpa batas. Alam telah menetapkan batas yang jelas untuk eksploitasinya. Kerusakan lingkungan telah mengganggu proses alami dan menimbulkan konsekuensi serius seperti ikan berlebihan di lautan, erosi tanah progresif, perubahan iklim, tetapi beberapa contoh yang membahayakan produksi makanan. Dimensi yang terakhir yaitu dimensi sosial. Produk dan pelayanan harus menyajikan keuntungan sosial jika dibandingkan dengan produk lain dari jenis yang sama. Keuntungan sosial ini dapat terdiri dari kondisi kerja yang relatif lebih baik, gaji yang dapat diterima, atau harga wajar untuk produk yang misalnya diproduksi di negara-negara dunia ketiga. Terdapat 4 prinsip yang sesuai mengenai dimensi sosial. Yang pertama ada keadilan integratif. Keadilan intragenerasi merupakan keadilan yang ditujukan pada mereka yang hidup dalam satu generasi, yang berkaitan dengan distribusi sumber daya secara adil. Kedua ada keadilan intergeneratif.
Mengacu pada partisi ulang sumber daya antar generasi. Keadilan intergeneratif juga menekankan bahwa generasi sekarang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai trustes dan beneficiaries. Sebagai trustes, yaitu generasi sekarang bertanggung jawab atas kesatuan lingkungan hidup, sedangkan sebagai beneficiaries, yaitu generasi sekarang memiliki hak untuk memanfaatkannya. Ketiga, ada kebudayaan dan keragaman biologis. Konservasi keragaman budaya serta keragaman biologis adalah klaim yang penting secara etis. Dan yang terakhir, partisipasi dan keterbukaan. Perkembangan gaya hidup yang berorientasi pada prinsip-prinsip berkelanjutan dan kebiasaan konsumen mengajak konsumen untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik dan mempengaruhi perkembangan mereka. Untuk tujuan ini diperlukan akses informasi yang aman. Wah, alhamdulillah telah usai pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa kerjakan kuis yang tertera di LMS. Bunga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.